Nah, sekarang kita masuk kepada fokus materinya. Ini sudah saya sampaikan di Zoom yang kemarin, bahwasanya untuk site saya, kelas-kelasnya itu ada banyak, ada 5 fase, di mana ada beberapa fasenya nanti akan ada banyak sekali. Fase yang pertama bimbingan dasar, kalau di saya sering sekarang saya seragamkan pakai namanya BMR, bimbingan menarik rezeki, bimbingan memperluas rezeki. Kalau kepanjangannya silahkan dimodifikasi, tidak masalah. Terus yang kelas yang kedua, kelas fokus tentang para new IBO baru dan atau PP bulan itu. Kelas yang ketiga, kelas koordinasi FCA Academy. Ini PP juga IBO di sini. Yang keempat, kelas leader, di mana Bapak Ibu yang sudah mulai punya level PIN 3% ke atas, di sini belajar bareng tentang leadership. Terus yang kelas yang kelima, kelas grup khusus abu aktif yang kemarin sudah saya bahas. Di mana kelas grup khusus abu aktif ini artinya aktif ini parameternya adalah mereka yang sudah belajar. Sehingga dari belajar itulah kemudian kita klasifikasi lagi kelas-kelasnya. Ada kelas namanya kelas reguler, kelas brown, kelas ID, kelas diet, dan ini yang terakhir ada leader bootcamp. Kita bahas satu persatu. Kemarin belum kita bahas lebih detail, malam hari ini kita bahas. Untuk grup rutin itu ada grup reguler. Grup reguler itu grup yang belanja di bawah 800, dan grup bronze itu grup yang belanja di atas 800. Benefit yang didapat di grup ini apa, Bapak Ibu? Ini yang belum masuk, yang belum pernah belanja, belum atau yang sudah belanja tapi tidak pernah menghubungi Mas Pras untuk dimasukkan kelas ini. Bapak Ibu kalau tidak masuk kelas ini sudah belanja tapi tidak masuk kelas ini, nanti Bapak Ibu akan ketinggalan banyak materi penting. Bapak Ibu kalau sudah belanja, silahkan konfirmasi kepada Mas Pras untuk kemudian dimasukkan di grup ini. Ini untuk site saya. Benefit yang didapatkan yaitu motivasi rutin tiap pagi. Karena kalau di grup FCA Academy kita kadang-kala hanya sesekali memberikan materi motivasi, tapi yang sering itu product knowledge atau informasi testimoni. Kalau di grup regular dan bronze itu kita akan dapat motivasi, terus testimoni dan product knowledge, juga dapat diskusi lebih dalam cara menjalankan sistem. Dan saya lebih fokus di grup ini. Kalau di grup FC Academy kadang-kala ada pertanyaan saya nggak respon karena HP saya ada dua, dan saya ada di masing-masing ada banyak sekali grup. Yang saya kasih pin, saya tandai untuk saya monitor terus adalah teman-teman IBO yang sudah mulai fokus menjalankan bisnis ini. Yaitu salah satu tolak ukur yang saya lihat Bapak Ibu fokus menjalankan bisnis adalah yang pertama adalah belanja. Jadi kalau ada yang merasa belum belajar, terus kemudian banyak tanya di FCA Academy, biasanya seniornya masing-masing, masing-masing yang akan membantu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu di grup regular bronze, terus ada pertanyaan-pertanyaan, biasanya saya langsung respon. Atau Bapak Ibu japri ke saya, tanya-tanya, tapi kemudian saya cek, Bapak Ibu tidak masuk di grup salah satu ini, artinya belum belajar, biasanya saya akan tunda dulu. Saya lebih prioritaskan menghargai mereka yang sudah melakukan langkah yang pertama. Apakah Pak Kausin tidak menjawab? Iya, akan saya jawab, tapi menjadi skala prioritas saya kesekian untuk kemudian Bapak Ibu yang tidak belajar. Ya, istilahnya sama-sama dilayani, tapi pintunya pintu beda, Bapak Ibu. VIP atau tidak, istilahnya kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah menjalankan langkah pertama, berarti nomor antrinya lebih di depan, maka Bapak Ibu itu yang akan saya prioritaskan. Nah, dan Bapak Ibu ini sudah berjalan lama, Bapak Ibu yang kemudian belanja, baik berapapun itu, baik kalau ada harga di MB belanja yang 10.000 juga boleh, 20.000 juga boleh, Bapak Ibu masuk ke kelas reguler, dan atau yang Bapak Ibu yang belanja di atas 800 kemudian masuk kelas brown, Bapak Ibu setiap seminggu atau bahkan 2 minggu sekali ada Zoom SSM yang inisiatornya adalah Pak Dewa, di mana pematerinya bergantian para leader. Dan memang tidak semua leader, hanya leader-leader yang mau berbagi, saling mengisi saja yang bisa ikut di sini. Ada beberapa leader yang belum
bersedia untuk mengisi, maka kemudian ada leader juga di situ yang tidak, yang akhirnya satu kelompok timnya itu tidak bisa ikut di sana. Jadi untuk saya, karena kebetulan saya itu juga bersedia ikut ngisi di acara SSM, maka Bapak Ibu di tim saya yang belajar tiap bulan itu bisa mengakses informasi SSM. Dan SSM ini bukan programnya dibaca memang. Jadi Bapak Ibu yang kemudian malam hari ini ada kebetulan punya upline platinum dan tidak pernah mengabari masalah SSM, ya tidak apa-apa, itu pilihan. Dan itu Bapak Ibu harus menyadari, dan itu eh, tidak tidak semua platinum ikut acara SSM ini. Begitu juga nanti ada program di belakang saya jelaskan, dan tidak semua platinum yang akan ikut di sana. Nah, benefit selanjutnya yaitu grup prospecting yang dipimpin oleh Mas Pras setiap 2 minggu sekali. Kemarin setiap seminggu. Kedepannya kita batasi setiap 2 minggu, karena evaluasi yang kemarin setiap minggu kita adakan kelas, tapi ternyata kelasnya malah terlalu cepat, akhirnya pesertanya sedikit. Ke depan kita ke depan kita akan adakan kelas gabungan itu dua minggu sekali, yang akan dipimpin oleh Mas Pras. Kalau di grup FC Academy, monggo saja kalau mau mengadakan kelas gabungan, tapi itu tanggung jawabnya oleh upline platinum, upline leadernya dengan masing-masing, tidak ada saya di sana. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Kalau Bapak Ibu sudah belanja, itu menjadi prioritas saya. Kalau kemudian japri saya terus konsultasi tanya ini itu. Tapi kalau Bapak Ibu belum belanja, biasanya tetap akan saya layani, tapi urutannya itu menjadi yang, kalau yang sudah belanja itu saya layani semua. Dan di grup reguler, grup bronze, kita secara berkala mengadakan kayak tadi sebelum acara ini, Zoom diskusi, problemnya apa, masalahnya apa, kita pecahkan bareng-bareng di grup itu. Mungkin kalau Bapak Ibu tanya di grup, biasanya saya respon, cuman kadang-kala kalau tulisan itu kadang-kala kan kita kesulitan untuk memahami. Tetapi kalau Zoom biasanya bisa lebih jelas. Kelas selanjutnya, kelas belanja, grup grup abu yang belanja itu ada kelas kursi dinner level lah. Kursi dinner level ini memang saya mengambil gabungan, tetapi juga tidak semua platinum. Ini saya menggabungkan tim dari timnya Pak Imam, timnya Pak Harmaji, dan timnya Pak Yanto. Ini karena apa? Karena yang kebetulan kemarin di platinumnya Pak Imam yang pada acara CD tidak hadir, kemudian kita bikin kelas challenge, yaitu Gosip D Next Level. Ini merealisasikan rencana-rencana kecil menuju sukses di CD April, semisal kalau sekarang nih level April. Bagaimana caranya April kita bisa meningkat, tidak sama dengan yang November, meningkat kuantitas tim kita, meningkat kualitas diri kita, atau bahkan meningkatkan level kita. Dan di sini untuk platinum-platinum yang saya sebutkan tadi, saya nggak tahu untuk grupnya Pak Eko, Pak Anand, dan sebagainya ada atau tidak. Tapi saya klarifikasi lagi di set saya, untuk ini, untuk bisa ikut ini, syaratnya memang ini harus punya tiket EB yang akan berakhir besok tanggal tanggal 4 tiket EB-nya, tanggal 5 sudah saya tutup kelas. Dan yang kedua, setiap bulan ke depan, selama ingin ikut bimbingan dalam saya, berkomitmen belanja sebelum tanggal 5. Berapapun itu, boleh. Jadi tidak perlu harus, Pak, mohon maaf ya, saya bulan ini cuma belanja 100. Boleh ya saya ikut. Saya nggak akan jawab itu. Itu sudah jelas-jelas di sini. Berkomitmen belanja sebelum tanggal 5. Berapapun. 10.000 boleh, 20.000 boleh. Yang penting nomor satu sudah tercapai, punya tiket EBCD. Dan kalau setiap tanggal 6 Bapak Ibu tidak belanja, nanti tidak akan, karena setiap bulan kita akan bergeser grup, Bapak Ibu akan bergeser grup.
Sekarang grup yang ketujuh. Nanti kalau sampai tanggal 5 Bapak Ibu tidak belajar, nanti Bapak Ibu akan bertahan di grup yang lama. Sedangkan teman-teman yang lain sudah ada di grup yang baru. Tuh. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu sanggup memasukkan 20 prospek tiap 2 minggu sekali. Nah, minggu ini kita akan mulai kelasnya tanggal 11. Jadi mulai besok Bapak Ibu siap-siap cari prospek minimal 20 yang bisa bertahan di grup. Biar aman, Bapak Ibu paling tidak carilah 25 atau 30. Itu Bapak Ibu ya. 2 minggu sekali 20 prospek itu sangat bisa. Itu tiap 2 minggu sekali. Dan yang mimpin nanti kadang saya dan nanti kadang eh, leader yang lain. Leader yang lain kemarin di grup Gosik D yang sudah lalu, yang dari Mei menuju November, luar biasa. Masing-masing punya pengalaman memimpin grup BMR-nya masing-masing, Bapak Ibu. Di sana ada banyak variasi yang kolaborasi yang tidak didapatkan dari masing-masing pelatih itu. Ada kreasi-kreasi yang luar biasa di sana. Dan ketika masuk kelas itu, Bapak Ibu jangan hanya masuk menjadi peserta aja dan masukkan prospek. Bapak Ibu ikuti grup itu, terus kemudian apa yang disampaikan di grup itu dikopas, disimpan di Telegram masing-masing, dipadu padankan, mencari materi yang paling menurut Bapak Ibu paling bagus. Kemarin ada senior-senior kita yang sudah jalan, ada Mas Raihan, ada Bu Wanti, ada Pratiwi, ada Bu Ovi, sudah memimpin-memimpin itu, dan kreasi materinya yang disampaikan luar biasa sekali. Dan ada banyak, ada dua puluh orang yang lain. Nah, nanti kalau setiap periodik itu Bapak Ibu gagal, nanti ya itu akan saya keluarkan dari grup. Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan malam hari ini dulu. Kalau Bapak Ibu semisal target waktu tanggal 11 tidak mampu mengajak orang 20, hanya mampunya 15, itu tidak perlu menjamri saya untuk lobby Bapak Ibu ya. Itu sudah otomatis akan keluar. Ini kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga integritas Bapak Ibu. Pak, saya lupa, saya memasukkannya cuma 19, gimana kurang satu. Jangan biasakan negosiasi. Tuh. Saya kembalikan ke pelatihnya masing-masing. Ini kita hanya belajar bareng untuk itu tadi konsisten, disiplin. Karena dengan cara berubah itulah Bapak Ibu kita akan menjadi orang yang berbeda dan akan menuju sukses. Karena kalau tidak dirubah kebiasaannya Bapak Ibu, nanti hasilnya akan tetap sama. Karena Bapak Ibu di buku-buku dimanapun dan para tokoh bilang, kalau kita ingin berharap hasil yang berbeda, maka cara, mindset, dan perilaku kita harus berbeda. Kalau masih tetap sama, maka hasilnya akan sama. Itu prinsipnya. Di grup ini apa aja kegiatannya? Belajar. Menjadi leader dari sejak dini. Belajar komen, postingan teman. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di grup kok seminggu tidak ada komen, tidak pernah ada muncul, nanti Bapak Ibu juga tiba-tiba akan terkeluarkan oleh saya atau oleh adminnya atau oleh admin saya. Dikeluarkan Bapak Ibu. Karena hanya dengan cara seperti itu Bapak Ibu akan bisa bertumbuh. Minimal kasih jempol lah. Kalau ada temennya komen, temennya posting apa. Baik di grup BMR-nya maupun di grup koordinasinya. Grup koordinasinya namanya Gosik D Next Level. Kayak hari ini tadi di grup Gosik D Next Level, pertanyaan saya, eh, eh, hari ini, hari Minggu, aktivitas apa yang, aktivitas santai apa yang Bapak Ibu lakukan. Itu ada yang posting, ada yang enggak. Dan itu saya pantau dan itu masuk dalam Excel kurikulum penilaian saya. Nanti kalau setiap ada beberapa kali pertanyaan enggak pernah respon, ya sudah berarti memang tidak minat di grup di next level itu. Minatnya masih bertahan dengan perilaku yang lama. Maka saya anggap belum perlu mereka untuk masuk grup Gosik di next level. Kegiatan berikutnya belajar menjadi tim player di grup.
bimbingan dasar gabungan. Jadi nanti salah satu tim akan menjadi admin pemateri, yang lainnya biasanya akan dinonaktifkan untuk atau tidak dijadikan admin. Jadi begitu nanti di grup nanti grupnya ada buka tutup, ada saat-saat di mana tidak diberi peluang untuk komentar, maka semua grup akan ditutup. Dan ada saat-saat di mana grup akan perlu komentar atau perlu istilahnya diskusi atau apa, grup akan dibuka dan orang yang perlu meramaikan adalah timnya, anggota grup itu sendiri. Dan di sana juga saya juga memantau siapa yang menitip prospek, memasukkan prospek 20, 25, 30 boleh, 50 juga boleh. Tetapi di grup itu kok tidak pernah muncul, itu juga menjadi catatan saya, Bapak Ibu. Menjadi rapor saya. Saya tidak menuntut tiap hari untuk Bapak Ibu akan aktif di sini. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 atau 3 hari tidak muncul, berarti kan ya sudah mungkin lagi sibuk dengan urusan lain, berarti memang belum butuh grup musik di next level ini. Seperti itu aja. Ya berarti kalau ingin leha-leha, ingin santai-santai, kembali ke hakikatnya, kembali ke platinumnya, kembali ke upline-nya masing-masing, belajar di grupnya masing-masing. Tidak perlu masuk di grup musik di next level. Nah, secara berkala nanti harus belajar memimpin grup juga. Itu yang dilakukan di grup yang sebelumnya juga. Jadi saya akan nawarkan setiap minggu, ayo siapa bulan minggu ini yang jadi sukarelawan pemateri. Nah, itu juga menjadi penilaian saya. Kalau ada beberapa kali tawaran terus orang tidak mau juga, nanti untuk next group saya juga akan males menawari mereka untuk ikut grup itu. Nah, seperti itu, Ibu. Kemudian belajar menjadi leader, memimpin Zoom atau menjadi peserta Zoom. Di Zoom saya yang kemarin biasanya memang saya sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Contoh, eh, bagaimana caranya Bapak, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan 30 prospek. Nanti kan masing-masing beda. Tuh, nanti jawablah. Jawaban itu ditulis dulu di WA-nya masing-masing. Lah nanti saat Zoom tinggal baca. Itu aja belajarnya. Kita nggak ditantang yang rumit-rumit atau yang ribet itu juga ada. Tapi intinya ada belajar berani berpendapat. Belajar berani ngomong. Itu di Zoom-nya. Biasanya saya kasih kisi-kisinya, saya kasih pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu tinggal jawab gini-gini. Terus kita adakan Zoom bareng-bareng. Yang kadang-kadang dipimpin temannya sendiri. Terus secara bergiliran nanti menyampaikan, membaca, istilahnya bukan menyampaikan, malahan istilahnya malah membaca PR. Zoom kita namanya membaca PR. Tuh. Itu pola belajar kita. Ya, masih korelasi dengan yang kata tadi, berani berpendapat, terus kita belajar berani bertanya. Jadi kalau di grup-grup itu yang kaitannya pertanyaannya kaitannya dengan eh, Pak, kapan grup ini dimulai? Itu tidak perlu japri ke saya. Langsung bertanya di grup. Kenapa kok enggak tanya di grup, kok tanyanya japri? Saya malu, Pak. Itu perlu belajar, berani belajar. Karena apa? Bapak Ibu nanti menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin orang. Kalau Bapak Ibu jadi tidak berani, nanti bagaimana dengan orang-orang yang Bapak Ibu pimpin. Belajar. Nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Di grup itu memang kita istilahnya guyon yang fokus, guyon yang mengarah kepada hal positif. Jadi jangan sedikit-sedikik japri. Jadi kalau japri itu sifatnya konsultasi pribadi. Mungkin, Pak, saya kondisinya sekarang seperti ini, roadmap saya seperti ini, kondisinya seperti ini, evaluasi saya seperti ini, sekarang belanja berapa orang ini di kaki ini. Nah, itu baru konsultasi itu secara pribadi boleh. Itu kalau seperti itu jangan di grup memang. Tetapi kalau bertanya, Pak, ini ada anu yang bagaimana ini anu ya, ini kaitannya dengan rutinitas di grup, tanyanya di grup. Seperti itu Bapak Ibu. Kita harus belajar tadi. Nah, ini nanti eh, ke depan ini yang selama sudah memulai, kita mulai melakukan aktivitas bersyukur setelah bangun tidur.
kemudian berafirmasi. Nanti teknisnya ada di belakang. Terus belajar membuat rencana kerja ini juga ini di strategi actionnya nanti di grup itu. Bangun pagi sebelum jam 6. Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang punya kesibukan. Nah, kemarin ada yang biasa ke pasar udah jam 3, itu bagus. Kita tinggal nambah aktivitas saja. Nah, Bapak Ibu, terutama teman-teman Gen Z, kemarin banyak yang sering bangun molor lah. Kita mulai disiplin. Lah, bangun pagi sebelum jam 6. Apalagi yang muslim, jam 5 sudah subuh. Kalau ini hanya saran, Bapak Ibu, keluar rumah saya berucap syukur. Kalau toh tidak punya halaman atau anu Pak, saya tidak apa-apa. Yang penting bangun, jangan lupa berucap syukur. Mengucapkan afirmasi jangka pendek. Afirmasi jangka pendek itu seperti apa? Karena kita ada di grup level next untuk April, maka afirmasinya afirmasi terkait April. Saya, Fauzinatul Asrori, April, atau saya, Fauzinatul Asrori, di April 2024 akan menjadi diamond, atau afirmasinya saya, Fauzinatul, kalau misalnya saya masih 0% itu ya, saya Fauzinatul Asrori di April 2004 membawa 10 tim ikut SID dan saya naik panggung level 6%. Seperti itu. Diafirmasikan tujuan jangka pendeknya. April ini 4 bulan lagi ini ingin naik panggung level berapa, membawa tim berapa. Ya pasti afirmasikan. Berapa kali? Ya kalau bisa sampai April. Kalau kemudian ini masih berat, paling enggak 21 hari lah. Setelah itu, monggo. Dan ini boleh dilaporkan ke saya, boleh tidak, terserah saja. Yang keempat, membuat rencana kerja 3 prioritas tiap pagi dan mengevaluasinya tiap malam. Bagi warga grup Gosik D, ini setiap pagi itu harus membuat rencana kerja. Semisal, ini Pak, sekarang pagi hari, saya hari ini akan menghubungi tim ini, tim ini, tim ini, tim ini. Saya akan menawarkan program NFF. Saya atau itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menghubungi teman saya ini untuk saya tawari ikut kelas BMR. Atau saya akan istilahnya memposting kegiatan NF saya di Facebook atau apa-apa. Paling tidak apa Bapak Ibu pagi hari itu sudah bisa membayangkan apa yang akan dilakukan pagi itu. Sebentar saja yang penting ditulis. Itulah. Yang keempat ini Bapak Ibu silahkan dikirim ke saya. Prioritasnya pagi diberikan ke saya boleh. Terutama yang kelas yang lama. Kelas yang sejak Mei, yang kemarin November yang baru mungkin belum lulus juga tak apa-apa. Yang lama mulai biasakan ini. Nah, action plan-nya untuk kelas Go di next level, nanti kelas berlana kita mulai tanggal 11 Desember. Jadi mulai besok Bapak Ibu silahkan, kemarin di grup sudah kita share masalah contoh-contoh undangan. Silahkan Bapak Ibu berkreasi sesuai kebiasaannya masing-masing. Yang pakai sniper silahkan pakai sniper, yang pakai FB organik silahkan pakai FB organik, yang biasa masuk grup WA silahkan ke sana sesuai dengan kebiasaannya Bapak Ibu. Mulai besok silahkan dikumpulkan di undangannya dan kabari mereka kelas akan dimulai tanggal 11 Desember.
minimal 20. Nanti masih ada waktu 1 minggu lagi. Setiap nanti action plan-nya setiap 1 sampai 2 minggu sekali kita akan evaluasi. Kemudian setiap hari di grup itu diskusi. Terus kemudian kalau ada yang bertanya atau kemudian menyampaikan atau silahkan belajar berkomentar. Bertanya-bertanyanya kalau kaitannya dengan aktivitas kelas BMR atau bagaimana mengelolanya silahkan bertanya di grup. Itu aktivitas kita. Dan yang terakhir, aspirasinya nanti bersedia bergiliran membuat grup BMR. Itu Bapak Ibu untuk kelas di next level. Jadi untuk timnya yang kemarin, timnya Pak Yanto, timnya Pak Imam, timnya Pak Armaji, silahkan catat ini. Dan untuk kelas yang lama, terus kemudian di yang kelas yang lama sekarang masih ingin ikut dengan saya, sesuai kesepakatan kemarin, kalaupun Bapak Ibu mau kembali ke grupnya masing-masing ke pelatihnya, saya nggak masalah, saya malah senang. Itu yang saya harapkan. Cukup satu periode dia aja Bapak Ibu sudah bisa mandiri dan silahkan kemudian mulai memimpin grupnya. Dan kalau Bapak Ibu ingin tetap ikut di grup saya, tetap harus melaporkan minimal 10 masuk di grup BMR-nya kita, 10 selebihnya masuk di grup BMR-nya di tempat semula Bapak Ibu bergabung. Kalau grupnya Pak Imam silahkan bikin laporan juga. Nanti tinggal melaporkan saja. Kalau kok tidak ada screenshot laporan ke saya, berarti saya anggap Bapak Ibu gagal. Dan di periode berikutnya, mohon maaf, nanti akan saya geser. Nah, ini program diet jangka panjangnya. Kemarin kita berkolaborasi saya dengan beberapa coach Said dan grupnya Bu Iva, grupnya Pak Armaji. Kita membuat 2 kelas untuk diet. Kelas yang pertama itu kelas pemula. Kelas pemula itu yang beli produk diet dasar. Diet dasar itu bisa BDG, protein dan lecithin E. Kemudian laporan menimbang full body dan cerita aktivitas makan dan dan kita akan bantu untuk kemudian kita masukkan di kelas diet pemula, ada kelasnya sendiri. Ini akan lebih banyak dibantu oleh Bu Iva sebagai coachesnya. Dan nanti ada tim-tim yang lain juga. Nah, di grup ini diet pemula ini bisa untuk yang penurunan berat badan, juga untuk bisa yang menaikkan berat badan. Yang belum ada budget untuk ikut NFF bisa ikut kelas diet pemula ini. Untuk program diet jangka panjangnya, kelas diet NFF kemarin sudah saya jelaskan. Syaratnya itu beli paketnya. Setelah beli paketnya, ya kalau di grup ini agak meluas. Grup ini agak meluas, saya bisa masuk ke grupnya Pak Imam, Pak Yanto, Pak Sulaiman, Pak Rois, Pak Mutoyo, itu ke coachingnya ke saya. Syaratnya itu tadi beli beli produk NF baik paket 1 atau paket 2 nanti segera konfirmasi ke saya. Prosedurnya di sini juga jelas dan apa yang menjadi nilai tambah dari mengapa harus program diet. Kalau yang sekarang ini sudah jelas bahwasanya program diet ini akan menjadi programnya MW Indonesia jangka panjang. Maka jangan sampai ketinggalan kereta. Bahkan Dr. Sigit sudah menyiapkan kereta cepatnya, namanya WUSH. Bagaimana kemudian kita fokus NFF dalam membangun 3 kaki biar goal bronze. Goal bronze itu dapat bonus tambahan 55%. Nah,
action plan-nya untuk grup NFF ini, saya pribadi dari komunitas site nanti dengan Bu Iva itu berencana akan membangun komunitas per daerah. Mungkin kita akan adakan itu survei penimbangan gratis, terus olahraga bareng, mulai membangun komunitas per daerah yang mana ini arahnya menjadi kolam prospek NFF nantinya, dan nanti akan dipandu oleh saya dan Bu Iva. Untuk awalan dan ke depan, saya akan juga berkolaborasi dengan para platinum yang bersedia untuk bagaimana membangun aktivitas, membangun komunitas per daerah. Nah, di grup NFF ini nanti kita akan serentak juga bagaimana kita istilahnya meramaikan dunia maya, dunia medsos dengan aktivitas NFF kita. Nanti ke depan akan ada panduan setiap hari yang perlu diposting di FB atau di IG atau di medsos manapun atau di status WA. Nanti jadi akan serempak. Kalau serempak terus kemudian kita pakai hashtag, nanti akan mudah untuk mengundang calon-calon prospek di luar sana. Nah, ke depan untuk NFF ini kita akan bikin kelas kayak BMR. Kalau BMR itu kita sekarang ini kan mengundang orang untuk eh, kita lah istilahnya, kalau selama ini kita mengajak itu join NW adalah BMR. Bagaimana kita membuka mindset mereka. Nanti seperti BMR kita akan ada kelas keluar seperti BMR itu, tapi fokusnya nanti materi kesehatan. Jadi kita akan prospecting menawarkan kepada orang siapa yang peduli pada mereka, kepada siapa yang ingin sehat. Istilahnya seperti itu. Bagi mereka yang ingin sehat, kita ajak masuk ke kelas gratis sebagai pintu keluarnya menuju join NFF. Ini nanti sedang kita bicarakan dan kita siapkan. Kalau ini kemarin sudah ada inisiator dari beberapa leader, ada Pak Adi, ada Pak Hadi, ada Pak Eko, yang nanti akan dimatangkan kemungkinan pada saat kita ada acara bootcamp. Jadi artinya gini, malam hari ini kelas online prospecting yang nantinya sebagai kelas kedua setelah DMR atau kelas yang sama maksudnya bukan kelas dua tapi mirip, tapi tujuan marketnya yang berbeda. Nah, untuk khusus saya nanti sedang saya hitung ini, nanti Bapak Ibu yang bulan Desember ikut program NFF kemungkinan akan, kalau beli timbangan nanti akan dapat subsidi dari saya. Besarnya berapa dan sistemnya bagaimana ini masih kita bicarakan. Jadi ke depan bagi tim set saya yang bisa menyelesaikan tantangan 21 hari jurnalnya, nanti akan dapat sesuatu dari saya. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang kemudian terutama yang jauh dari ADC dan ikut program ini akhirnya kesulitan untuk menimbang diri, untuk mengetahui komposisi badan, nanti Bapak Ibu bisa beli timbangannya melalui online dan nanti akan dapat subsidi dari saya. Nah, syarat dan ketentuannya nanti kita bicarakan di grup. Ini untuk site saya ya, untuk site-nya yang timnya Pak Anton, Pak Eko yang malam hari ini hadir, nanti kita bicarakan lagi.